Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Aulia Nifatul Ummah. Aku sekolah di MIM Sunan 1. Aku dapat tugas dari Pak Guru nih. Pelajaran kemuhammadiyahan menceritakan tentang bagaimana perjuangan Kiai Haji Mas Mansur. Oh iya guys, di sini aku kerja kelompok loh. Aku di kelompok 3. Dan teman-temanku ada Azahra dan Safanur. Oke guys, kita mulai ya. Masa penjajahan Belanda, Kiai Haji Mas Mansur pulang ke kota kelahirannya yaitu di Surabaya. Saat itu ramai oleh hiruk-pikuk semangat kebangsaan kaum revolusioner. Dalam suasana yang marak seperti itulah, Mas Mansur memilih Sentral Serikat Islam atau bisa disebut juga CSI sebagai lar pengabdiannya di bidang politik. Tidak lama kemudian, ia terpilih sebagai penasihat organisasi. Dan Mas Mansur ikut bergabung dengan Indonesia Study Club atau bisa disebut juga ISC yang didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1924. Dan pada tahun 1927 Partai Serikat Islam mengalami keretakan. Dr. Sukirman bertemu dengan Mas Mansur yang terkena disiplin partai. Mereka memiliki persamaan ide untuk mempertahankan dan pamar Partai Islam pertama di Indonesia itu dengan kembali masuk menjadi anggotanya, yang sejak 1929 namanya diganti menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau bisa disebut juga PSII. Kongres PPI pertama di Yogyakarta pada tanggal 11 April 1940 mencetuskan beberapa program yang menyangkut berbagai kepentingan rakyat Indonesia, meliputi masalah politik, agama, ekonomi, perpajakan, sosial, pengajaran, dan kehakiman. Dan pada bulan September 1940, Mas Mansur mewakili Majelis Islam AAA di Indonesia atau bisa disebut juga MIAI dalam Dewan Pemimpinan Majelis Rakyat Indonesia atau MRI. Dalam rapat MRI pada tanggal 16 November 1941, Mas Mansur terpilih menjadi ketua MRI. Masa kependudukan Jepang. Ketika Jepang baru seminggu menduduki Indonesia, nama Mas Mansur muncul sebagai Menteri Agama dalam susunan Kabinet Indonesia yang diajukan Abikusno Cokrosuyoso kepada penguasa pendudukan. Namun, susunan tersebut ditolak mentah-mentahan oleh Jepang yang sejak semula tidak berniat untuk membebaskan Indonesia sepenuhnya. Pada tanggal 9 Maret 1943, Mas Mansur bersama Insinyur Soekarno, Dr. Randa Mohata, dan Ki Hajar Dewantara yang dijuluki Empat Serangkai atau Siin. Dan pada 1943, Perdana Menteri Jepang Toyo menjelaskan bahwa Indonesia akan diberi kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1944 dibentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa. Tujuannya untuk mempercepat kemenangan akhir sesuai dengan amanat Saiko Shikikan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Semenjak Juli 1945 kesehatan Mas Mansur mulai melemah hingga jatuh sakit. Perang Kemerdekaan. 2 hari sejak proklamasi kemerdekaan hingga tewasnya Jenderal Sato Malabi, muncul ultimatum Letnan Jenderal Christopher pada akhir Oktober 1945. Saat itu Mas Mansur dan keluarganya tiba di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pecahlah pertempuran Surabaya. Walaupun kondisi tubuh Mas Mansur lemah dan banyak peluru yang menembus tembok rumahnya, Mas Mansur tetap bergeming. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, namun ia tetap ikut berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nica. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang bercamuk itulah Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya.
Kiai Haji Mas Mansur mendapatkan penghargaan dari Presiden Soekarno berupa Bintang Mahaputra tingkat 2 sekaligus ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 162 di tahun 1960. Oke, sekian tentang perjuangan Kiai Haji Mas Mansur. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.